Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hampir semua manusia bekerja keras saat masih muda, dengan satu tujuan agar tidak susah di masa pensiun. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi Anda dan juga bagi saya adalah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk kehidupan setelah masa pensiun berakhir? Injil hari ini mengisahkan 4 tipe hamba yang memberikan gambaran tentang apa yang seringkali kita buat dan bagaimana dampaknya untuk kehidupan setelah kematian. Hamba pertama adalah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba tipe ini adalah hamba yang pelita iman, pelita pengharapan, dan pelita kasihnya selalu bernyala. Suatu kesempatan, Santo Fransiskus Assisi sedang mencangkul di kebunnya, dan sahabatnya bertanya kepadanya, katanya, "Apa yang engkau lakukan jika pada hari ini adalah hari kiamat?" Fransiskus menjawab, "Saya akan terus mencangkul kebunku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menjadi hamba yang setia berarti menjadi hamba yang tidak lelah berbuat baik sampai hari Tuhan tiba. Hamba yang setia tidak pernah terlena dengan usia yang muda karena dia tahu bahwa untuk mati orang tidak harus tua terlebih dahulu. Hamba yang setia juga selalu bijaksana karena dia tahu bahwa syarat untuk mati tidak harus sakit terlebih dahulu. Lalu, kemanakah hamba yang setia itu pergi setelah tutup usia? Tempat bagi hamba yang setia adalah surga, dan di sanalah Kristus akan melayani hamba yang setia itu. Hamba yang kedua adalah tipe hamba yang jahat. Hamba yang selalu menjadi sumber masalah atau penyebab segala keburukan dalam kebersamaan. Hamba yang jahat selalu menggunakan segala sesuatu hanya untuk kesenangan dirinya semata-mata. Bahkan sesama dijadikan budak untuk melayani kesenangannya. Ingat, harta apapun yang kita miliki adalah baik adanya, tidak ada yang buruk. Hanya saja setiap kita harus memanfaatkannya bukan semata-mata hanya untuk diri sendiri, melainkan juga bagi sesama. Kita tentu ingat kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dipersalahkan oleh Allah, bukan karena secara langsung dia membunuh si Lazarus, tetapi karena ketidakpeduliannya terhadap sesama. Ingat, setiap harta yang kita miliki, di dalamnya bukan hanya tetesan keringat kita, tetapi juga tetesan berkat Tuhan, agar kita juga menjadi tanda berkat Tuhan bagi sesama. Hamba yang jahat, yang hidup hanya untuk diri sendiri, berada dalam situasi kematian kekal, yaitu neraka. Hamba yang ketiga adalah hamba yang lalai. Hamba yang tahu tugasnya, tetapi tidak berbuat sesuatu. Bagi Yesus, hamba tipe ini akan menerima banyak pukulan. Lalu, kemanakah hamba ini akan ditempatkan saat Tuhan datang? Tentu bukan di surga, bukan juga di neraka, tetapi kita percaya hamba yang lalai akan ke purgatorium, ke api penyucian. Hamba yang keempat adalah hamba yang tidak tahu kehendak Tuhan, tetapi melakukan apa yang mendatangkan keburukan, apa yang mendatangkan pukulan. Bagi Yesus, tempat bagi hamba tipe ini adalah purgatorium atau api penyucian, tetapi waktunya tidak selama hamba yang lalai. Tuhan tentu mengharapkan agar Anda dan saya menjadi hamba yang setia, yang tidak hanya mengumpulkan harta duniawi, tetapi juga harta surgawi. Tidak hanya mengumpulkan harta pada pundi-pundi duniawi, tetapi juga pada pundi-pundi surgawi. Kita masih punya waktu untuk menata diri menjadi hamba yang setia. Tuhan memberkati kita semua.